Coba bayangin deh, ada satu doa yang diulang lebih dari 1,8 miliar kali setiap hari di seluruh dunia. Yep, itu surah Al-Fatihah. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng kenapa sih surah yang super singkat ini bisa jadi begitu fundamental dalam Islam. Pertanyaannya kan gimana caranya? 7 ayat yang super pendek ini bisa dianggap sebagai rangkuman dari seluruh Al-Quran. Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng apa yang bikin Al-Fatihah ini jadi ibaratnya jantungnya keimanan dalam Islam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu namanya. Nama yang paling kita kenal itu Al-Fatihah, yang artinya ya sang pembuka. Dan pembuka di sini itu bukan cuma karena letaknya di paling depan Al-Quran loh, jauh lebih dari itu. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Jadi ini pilar utama yang ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Malah, ada hadis dari Nabi Muhammad yang menegaskan tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Jadi jelas banget ya, tanpa Al-Fatihah, sholat kita dianggap nggak sah. Nah, ini dia nih bagian paling krusialnya. Para ulama sering banget menyebut Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab, atau induknya kitab suci. Kenapa? Karena surah ini tuh kayak semacam DNA-nya Al-Quran. Semua pesan inti Al-Quran ada di sini. Dan yang keren banget, surah ini seolah-olah memetakan seluruh hubungan antara kita manusia dengan Tuhan cuma dalam 4 langkah. Mulai dari afirmasi, yaitu pengakuan tentang keesaan Tuhan. Lanjut ke komitmen, janji kita untuk menyembahnya. Terus ada permohonan, doa kita minta petunjuk. Dan terakhir, kita diajak memahami hasil atau konsekuensi dari jalan yang kita pilih. Ternyata, Al-Fatihah ini nggak cuma dikenal sebagai sang pembuka atau induk kitab suci loh. Ada banyak nama lainnya, dan tiap nama itu nunjukin fungsi dan kekuatan yang berbeda, baik secara praktis maupun spiritual. Coba kita lihat ya, ada Ummul Kitab yang tadi kita bahas. Terus ada As-Sab'ul Mathani, artinya 7 yang diulang-ulang. Ya, karena kita baca di setiap rakaat sholat. Ada juga Asy-Syifa, sang penyembuh, yang merujuk pada kekuatannya untuk penyembuhan. Sampai Ar-Ruqyah atau perisai spiritual. Kerennya, satu surah fungsinya banyak banget. Nah, soal Asy-Syifa atau sang penyembuh ini, ada hadis yang menarik banget, yang bunyinya, Al-Fatihah adalah penawar untuk setiap racun. Ini benar-benar menggambarkan betapa dalamnya kepercayaan terhadap kekuatan surah ini untuk menyembuhkan. Nggak cuma batin, tapi juga fisik. Oke, jadi Al-Fatihah ini bukan cuma sekedar bacaan, hafalan ya. Ada dimensi lain yang lebih dalam. Coba deh kita lihat gimana surah ini sebenarnya adalah sebuah dialog. Iya, dialog langsung dengan Sang Pencipta. Strukturnya itu unik banget. Separuh pertama isinya pujian kita, seorang hamba, kepada Tuhan. Nah, separuh kedua, giliran kita yang meminta. Permohonan langsung untuk petunjuk. Jadi sholat itu bukan lagi monolog, tapi jadi percakapan yang intim banget. Dan karena kedalamannya ini, gak heran kalau selama beratus-ratus tahun para ulama tuh mendedikasikan hidup mereka cuma untuk mengupas lapisan-lapisan makna dari doa yang kelihatannya simpel ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit misterius, yaitu soal angkanya. Kenapa sih Al-Fatihah itu punya 7 ayat? Ini bukan kebetulan loh. Angka 7 ini punya makna yang sangat dalam. Di banyak tradisi, ya termasuk dalam Islam, angka 7 itu punya simbolisme yang kuat. Sering banget angka ini melambangkan sesuatu yang utuh, yang lengkap, atau sempurna. Baik itu di dunia fisik maupun di alam spiritual. Dan kaitannya bisa kita lihat di mana-mana. Kita sering dengarkan soal 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, secara spiritual, ada juga konsep tentang 7 tingkatan jiwa, atau yang biasa disebut nafsu. Jadi nafsu ini bisa kita pahami sebagai ego atau jiwa kita. Dan katanya nih, dengan merenungkan Al-Fatihah, kita seolah-olah punya panduan untuk menaikkan level jiwa kita, melewati 7 tingkatan ini. Dari yang paling rendah yang penuh ego, sampai ke tingkat yang paling tinggi yang penuh kedamaian. Jadi kalau kita rangkum semuanya, Al-Fatihah ini bukan cuma surah biasa. Ini tuh kayak ringkasan, penyembuh, dialog, sekaligus peta spiritual. Semuanya ada dalam satu paket. Bisa dibilang, ini panduan ringkas untuk memahami Al-Quran. Dan ada satu lagi nih yang luar biasa, soal keutamaan membaca Al-Fatihah sebelum tidur. Dikatakan bisa membuat kita aman dari segala hal, kecuali kematian. Wow, ini benar-benar nunjukin betapa dalamnya kepercayaan orang pada 7 ayat ini sebagai sumber perlindungan dan ketenangan.
Jadi, kalau 7 ayat ini adalah peta untuk keseluruhan Al-Quran, kira-kira apa ya yang bakal kita temukan di dalam perjalanan itu? Ini jelas bukan akhir dari cerita, tapi justru kunci yang membuka pintu ke pemahaman spiritual yang jauh, jauh lebih luas.